Oke teman-teman, kita masuk ke pertemuan kedua. Sekarang kita akan menyiapkan persiapan instalasi atau menginstal sebuah sistem operasi ke dalam laptop atau komputer teman-teman ya. Oke, nah apa yang perlu disiapkan? Teman-teman menyiapkan flash disk ya, minimal 4 GB. Lebih besar dari 4 GB juga boleh, karena memang rata-rata sebuah Windows itu ukurannya tidak lebih dari 4 GB ya. Sampai Windows 10 pun sepertinya tidak sampai 4 GB. Jadi kita bisa menggunakan minimal 4 GB, mau lebih dari 4 GB boleh. Lalu yang kedua adalah software Win2Flash ya. Software ini ada yang berbayar, ada yang free. Kita pakai nanti yang free. Lalu teman-teman menyiapkan juga ISO Windows-nya. Nah, ini di mana mendapatkannya? Teman-teman bisa melihat di atas ini ya. Terus kita juga pakai VMware ya. Jadi aplikasi ini namanya Virtual Machine yang berfungsi untuk membuat seolah-olah komputer kita itu memiliki mesin virtual. Nah, di mesin virtual itulah seolah-olah komputernya blank, belum memiliki sistem operasi, dan kita akan install di dalam VMware tersebut. Gambaran praktikum hari ini adalah teman-teman akan membuat bootable dulu ya. Jadi awalnya kita menginstal komputer itu menggunakan CD Windows ya, seperti ini. Nah, terus dari CD ini, compact disk ini kita buat dia bisa berjalan menggunakan flash disk, karena komputer sekarang ini sudah jarang, laptop sekarang ini jarang menggunakan CD-ROM, sehingga ukurannya bisa menjadi tipis ya. Nah, ini langkah pertama, kita akan membuat bootable yang awalnya dari compact disk menjadi flash disk. Langkah kedua, kita menyiapkan lingkungan instalasi. Nah, menggunakan apa? Menggunakan VMware. Jadi nanti kita akan menginstal VMware sehingga lingkungannya sudah siap, yang nanti akan kita coba untuk praktik menginstalasi Windows. Yang ketiga, proses instalasi lalu booting. Booting ini tahapan untuk menyalakan komputer ya. Jadi kalau teman-teman nyalain komputer itu sebenarnya booting, sedang melakukan proses booting sehingga muncul tampilan Windows-nya, logo Windows-nya atau tampilan Apple-nya, Mac sorry. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi base-nya awalnya sistem operasinya adalah macOS nih ya. Ini kan macOS jalannya. Nah, di macOS ini diinstal VMware ini ya. Sehingga dia bisa menjalankan beberapa sistem operasi lainnya. Jadi bisa menginstal Linux ya. Jadi kita bikin satu lingkungan lagi untuk menginstal Linux, bikin satu lingkungan lagi untuk menginstal Windows 10, bikin satu lingkungan lagi untuk menginstal macOS 11. Jadi dalam laptop ini ada 4 sistem operasi yang bisa berjalan bersama-sama. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terwujud dengan bantuan aplikasi VMware ini. Oke, gambarnya dapat ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan, yang pertama saya punya VMware Workstation ya. Lalu saya punya Windows XP Professional. Di sini saya pakai Windows XP Professional Service Pack 1 yang Service Pack 1. Terus aplikasi untuk membuat bootable Novikop Win2Flash. Nah, ini udah siap ya. Sekarang langkah pertama adalah kita instalasi Novikopnya dulu. Oke. Sekarang saya jalankan. Kita mulai dengan cara klik ini ya. Windows Setup Bootable USB Wizard. Oke, kita next. Lalu kita pilih. Nah, I have ISO image ya. Jadi kita punya ISO-nya, file ISO-nya. Lalu kita next. Di mana file ISO-nya kita cari ya, di sini nih file ISO-nya. Ini saya copy aja dulu supaya cepat pencariannya.
Ini dia, ketemu ya, Windows XP Professional. Terus ditanya di mana USB drive-nya yang akan kita pilih, dia otomatis akan mendeteksi ya teman-teman. Kalau nanti ada dua flash disk yang terpasang di laptop teman-teman, maka dia juga akan mendeteksi dua flash disk tersebut. Kalau belum terbaca, teman-teman klik refresh aja. Oke, ini udah terbaca. Kita klik next karena memang tujuan saya mau saya ekstrak ke sini ISO-nya. Kita klik next aja, lalu kita klik next. Nah, di sini ada peringatan. Di sini akan melakukan penghapusan seluruh data pada disket flash disk target. Untuk melanjutkan tekan continue, kalau membatalkan tekan cancel. Kita continue ya teman-teman. Oke. Dan kita diminta untuk menyetujui perjanjian. Kita setujui, saya setuju. I do accept ya, lalu klik continue. Nah, di sini lagi proses ekstraksi dari file ISO sehingga nanti pada saat flash disk teman-teman ditancapkan ke dalam laptop atau komputer itu sudah terbaca sebagai bootable. Jadi seolah-olah bertindak seperti CD installernya ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah mau selesai. Oke, 100% ya. Yap. Oke, semuanya selesai. All done ya, itu Windows setup transfer sudah berhasil ditransfer. Kita cek coba flash disk kita. Ya, sudah seperti ini ya isinya. Nah, sekarang kita nyalakan VMware-nya. Oke, setelah VMware nyala, kita mulai setting ya. Nah, pertama-tama kita klik create a new virtual machine. Ya, di sini kita pilih tipikal, next. Nah, kita pilih yang I will install the operating system later. Jadi kita setting belakangan, tidak dari sini. Kita mau install apa? Kebetulan kita mau install Microsoft Windows. Di sini saya pilih Windows XP Professional ya, sesuai dengan ISO-nya. Oke, kita kasih nama apa? Windows XP Professional misalkan. Tokopedia. Lalu kita next ya. Di sini location-nya sesuaikan saja dengan bawaan dari virtual machine, tapi kalau teman-teman udah expert bisa diganti ke tempat yang lain ya. Di sini saya memilih bawaan dari virtual machine, kita klik next. Disk size-nya maksimumnya berapa? Di sini melihat keadaan dari tempat kita. Nah, di sini kebetulan tempat saya tersisa 21 GB. Maka di sini saya memberikan sekitar 10 GB gitu ya. Kita pilih split, lalu kita klik next. Oke, di sini kita klik finish. Nanti akan muncul di sebelah sini teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, sebenarnya kalau teman-teman ragu bisa diedit lagi di sini, edit virtual machine-nya. Oke, ya. Oke, di sini saya rasa cukup. Saya jalankan di sini VMware-nya. Jalan ya. Nah, dia otomatis membaca dari filenya ISO tadi. Nah, untuk bisa membuat dia mendeteksi flash disk kita, nah di sini ada removable device. Teman-teman bisa memilihkan sini lalu mengkonekkan. Ya. Nah, sekarang dia sedang terkoneksi dengan komputer di sini. Di sini coba saya nyalakan ulang ya, saya restart. Oke. Nah, dia otomatis membaca ya. Si flash disknya membaca, si programnya ini membaca flash disk kita, dan seperti ini tampilannya teman-teman. Ya, di sini sedang setup is starting Windows. Ini ciri khas dari Windows XP. Saya tutup ya. Nah, di sini teman-teman, kita mau melanjutkan kan ya, berarti kita klik enter. Kita mau install sejak awal. Ya, di sini saya setuju, tekan F8. Oke, di mana? Kebetulan di sini saya baru memiliki satu partisi 10 GB ini tadinya. Nah, di sini bisa saya teruskan, saya enter, install. Lalu karena dia belum diformat, maka kita format dulu. Oke, kita format dulu hard disk sebesar 10 GB. Nanti teman-teman bisa melihat di
komputer saya yang aslinya itu akan berkurang 10 GB karena terpakai oleh virtual machine ini. Oke, dia sedang mengcopy file. Oke, komputernya akan melakukan restart. Saya percepat saja restartnya. Ya, dia lagi proses instalasi ya. Ya, ini logo dari Windows-nya. Oke, mouse-nya sudah terkoneksi teman-teman. Kira-kira 39 menit untuk proses instalasi. Tergantung dari spek komputer yang teman-teman miliki. Tadi kita kasih RAM-nya 1 GB ya. Mungkin kalau kita kasih 2 GB akan lebih cepat lagi nih prosesnya. Atau kita kasih 5 GB. Kebetulan di sini RAM saya ada 16 GB. 34 menit. Kita tunggu, dia sedang melakukan persiapan ya. Di sini dia sedang preparing installation. Oke, sudah masuk, kita klik next. Name-nya kita kasih YouTube Pedia. Organisasinya YP. Kita klik next. Produk key-nya silakan teman-teman masukkan ya, sesuai dengan yang teman-teman miliki. Oke, sudah berhasil ya. Di sini komputernya saya kasih nama, administrator passwordnya saya kasih administrator. Ini jaga-jaga kalau nanti teman-teman nggak bisa login. Oke, next. Biasa ya, di sini kita setting kita GMT plus 7 ya untuk Indonesia. Oke, Bangkok Hanoi Jakarta. Next. Ya. Ini 29 menit, 28 menit. Ya, tergantung dari spesifikasi hardware teman-teman ya. Oke, ini lumayan cepat juga nih kayaknya ini. Nah, cara ini juga bisa teman-teman pakai untuk Windows versi-versi terbaru ya. Asalkan teman-teman punya ISO-nya. Tentunya dari CD Windows yang original ya teman-teman. Kita hanya belajar bagaimana cara menginstal Windows dari selain compact disk, karena laptop sekarang itu sudah tidak menggunakan atau banyak yang tidak menggunakan CD-ROM agar bisa membuat ukuran mereka menjadi lebih tipis dan ringan. Jadi mau nggak mau kita menginstal lewat flash disk karena pasti ada port USB-nya di masing-masing laptop tersebut. Oke, udah mau selesai. Tidak terlalu lama juga ya ternyata. Oke, ya. Nah, di sini tadi karena kita menggunakan administrator ya. Di sini saya pakai administrator. Oke, sudah berhasil jalan. Ini Windows XP ya, teman-teman. Display setting juga bisa kita perbaiki. Ada tour Windows-nya. Ini sangat ciri khas dari Windows, jadi kita diajarkan bagaimana cara menggunakan Windows ini. Ya, skip intronya, bisa kita next dari sini. Teman-teman mau kemana? Misalkan kita ke sini atau ke sini ya. Nah, dia akan menunjukkan. Oke, kita mau ngapain? Kita mau menggunakan ini, maka diberitahu caranya seperti ini dan seperti ini. Oke, kita tutup aja. Exit tour. Oke, di sini juga sudah ada desktop. Nah, di sini ada ya, ini ciri khas banget ya dari Windows XP. Kita bisa setting untuk ininya.
Coba kita full kan. Oh, terlalu tinggi ya. Ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman, jadi ini adalah virtual machine untuk Windows XP. Untuk keluar dari lingkungan Windows XP ini, teman-teman klik Ctrl dan Alt. Nah, ini adalah flash disk yang terbaca ya. Kita cek. Oke, ini dia Windows-nya kita. Nah, flash disk kita terbaca seperti ini, teman-teman. Begitu teman-teman cara menginstal Windows XP. Jadi teman-teman bisa menginstal lagi aplikasi-aplikasi lain di dalam Windows XP. Jadi saya base-nya adalah menggunakan Windows 10 Pro ya teman-teman. Ya, Windows 10 Pro. Di sini tuh ya, berkurang 5 GB ukurannya. Karena tadi dipakai untuk instalasi Windows XP-nya. Di sini ada Windows 10, di sini ada Windows XP teman-teman. Nah, oke ya, jadi kalau mau install Linux bisa tambahkan lagi di sini ya, new virtual machine. Terus kita install Linux di dalam komputer kita. Oke, terima kasih.